kekerasan pada perempuan dan anak ini terutama di Jawa Timur itu tinggi. Di tahun 2025 saja 2100 ya, sekitar 2100. Nah, ya faktor ekonomi ini sangat dominan. Saya kira paling besar faktor ekonomi ini. Mereka tertekan karena ancaman. Kemiskinan, anak terlantar itu tanggung jawab negara, Mas. Ini undang-undang. Berarti efek dominonya akan panjang, tidak hanya itu nanti ke anak juga berefek. Iya, jadi kekerasan ibu, kekerasan perempuan, kekerasan anak ini juga dampak dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ABTV dan juga warga masyarakat Jawa Timur sekitarnya, berjumpa lagi bersama kami dalam acara Ngobrol bareng Dewan DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersama Abah Kiai Haji Imam Ma'ruf. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam Mas Nasir. Ketemu lagi. Siap. Sehat Abah Kiai? Alhamdulillah pangestunipun. Tayangan yang ditunggu warga masyarakat Jawa Timur. Alhamdulillah. Tema untuk pada kesempatan kali ini adalah perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan diskriminasi. Sebelum kita membahas itu mungkin bisa disapa warga-warga Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masyarakat Jawa Timur semuanya, ketemu kembali kita dengan ABTV ini untuk membicarakan masalah-masalah masyarakat, masalah kekerasan, terutama pada perempuan dan anak ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, Mas. Amin, ya, amin. Ngobrol kita itu ada manfaatnya buat amin. masyarakat semuanya. Amin. Terima kasih. Siap, terima kasih Abah. Alhamdulillah selalu terlihat semangat dan seger nih ya Mbak Imam Ma'ruf. Alhamdulillah Mbak, ini berkaitan dengan Komisi Panjenengan, ini berkaitan perlindungan perempuan dan anak. Nah, ini sebelum kita melihat fakta-fakta yang ada di lapangan, mungkin bisa diterangkan jumlah-jumlah mungkin karena sampai tema ini muncul kan tentunya fakta di lapangan juga banyak. Gini Mas Nasir, saya melihat bahwa kekerasan pada perempuan dan anak ini terutama di Jawa Timur itu tinggi. Di tahun 2025 saja 2100 ya, sekitar 2100 kasus baik perempuan maupun anak-anak. Secara nasional kita 2025 itu 25.190 sekian. Itu artinya banyak. Itu yang melapor. Yang belum melapor. Nah, kan karena ini luar biasa banyak, dan kita menemukan di masyarakat kasus-kasus itu karena kebetulan saya di Komisi E gitu kan. Kasus-kasus itu di mana-mana terjadi. Nah, ini memang banyak faktor itu kan Mas Nasir. Faktor budaya, faktor ekonomi, faktor pendidikan. Saya kira ini mempengaruhi terjadinya tentang kekerasan dan pada ibu, pada perempuan dan anak ini. Faktor budaya memang saya melihat bahwa ini pemahaman masyarakat, mindset masyarakat. Perempuan ini masih dianggap konco wingking. Nah, ini ternyata ini kebetulan beberapa hari lalu kita memperingati Hari Kartini ya. Iya, betul. Kartini tampil ini untuk menjawab persoalan pada masa itu, pada zamannya itu, bahwa di masyarakat pedesaan-pedesaan itu bahwa pemahaman masyarakat, mindset masyarakat bahwa perempuan itu konco wingking yang harus tunduk pada laki-laki, ini masih kental sekali. Kemudian faktor ekonomi, jelas ini. Faktor ekonomi ini menjadi persoalan yang serius sekarang ini. Kadang-kadang kalau kita bicara keluarga, perkawinan dini ini juga banyak kan hari ini. Perkawinan dini ini kan banyak. Ya tentu perkawinan dini itu banyak. Mereka belum siap betul mengarungi bahtera rumah tangga. Ketika belum siap mengarungi bahtera rumah tangga, tentu menghadapi tantangan ekonomi. Sudah mereka nggak berpikir bahwa apa yang akan terjadi karena cinta ini. Karena mereka sesama cinta sudah nggak memikir itu
hamil duluan, maka otomatis dia Harus membangun suatu rumah tangga. Sementara mereka belum siap, gitu ya, sebelum itu siap. Itu yang banyak terjadi kekerasan-kekerasan di dalam rumah tangga adalah di masa-masa perkawinan awal. Nah, ya faktor ekonomi ini sangat dominan. Saya kira paling besar faktor ekonomi ini. Faktor ekonomi ini paling besar karena kondisi ekonomi. Kalau bahasanya agama kan kadal fakru ayakuna kufron. Jadi kefakiran itu bisa membawa kekufuran. Bahwa fakir karena faktor ekonomi ini mereka berat, artinya faktor ekonomi ini mereka ekonominya pas-pasan atau bahkan tipis betul, maka mereka lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma agama. Nah, ini maka faktor ekonomi. Yang kemudian faktor pendidikan. Nah, karena faktor pendidikan karena pendidikan mereka kebanyakan yang terjadi kekerasan itu mereka pendidikannya kan rendah. Faktor pendidikan ini juga menentukan betul bahwa mereka pemahaman tentang keluarga mereka belum siap karena kawinnya di usia SMP atau SMA awal-awal gitu kan, kecelakaan itu kan. Jadi 3 faktor bahwa faktor budaya, faktor ekonomi, faktor pendidikan ini sangat mempengaruhi terjadinya kekerasan di dalam kekerasan ibu, kekerasan perempuan dan anak-anak itu. Kemudian sebelum kita membahas faktor secara mendalam, bentuk kekerasan yang saat ini terjadi di perempuan kemudian anak-anak itu model bagaimana? Macam-macam Mas Nasih, ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi menelantarkan anak. Ini masih terjadi di masyarakat banyak ini. Kekerasan fisik, jelas karena keterbatasan pengetahuan mereka tentang rumah tangga. Nah, itu banyak terjadi berantem sampai kemudian memukul, menganiaya perempuan ini ini terjadi di mana-mana. Bahkan kemudian anaknya juga menjadi korban karena faktor orang tua yang belum siap nikah tadi ketika mengarungi bahtera karena terpaksa kecelakaan tadi, maka kemudian ini berdampak juga tidak hanya terhadap perempuannya, maka anaknya. Kadang-kadang anak ini terlantar, maka anak ini menjadi terlantar. Ini faktor fisik, psikis. Banyak juga kekerasan psikis ini tentu ancaman. Orang kalau kemudian diancam kadang-kadang sampai bunuh karena ketakutan. Awas, betul. Juga ini juga sangat berkaitan dengan faktor kekerasan fisik tadi. Biasanya awas kamu sampai ini diancam. Mereka tertekan. Karena ancaman. Ancaman ini. Nah, kekerasan ini juga bisa terjadi di sekolah, anak-anak yang diancam temannya. Kekerasan ini bisa terjadi di ibu rumah tangga, karena ada persoalan rumah tangga, mereka diancam lewat WA, lewat mereka ancaman ini keras. Nah, ini itu yang menjadikan psikis orang terganggu, mentalnya terganggu, dan itu dampaknya luar biasa. Kadang-kadang mereka sampai melakukan bunuh gitu kan. Ya, anak-anak juga kan pengaruh siber itu, kekerasan mereka dibully macam-macam itu menjadi anak-anak kan menjadi mundur dan mereka ketakutan untuk sekolah, untuk ke sekolahan, belajar sekolah itu takut gitu. Nah, ini juga kekerasan penelantaran. Banyak sekarang anak-anak yang dilantarkan sekarang, Mas. Ini banyak yang ditelantarkan karena memang tidak mampu, orang tuanya tidak mampu, dan pengetahuan mereka tentang tanggung jawab ke anak itu kurang, literasinya kurang, pengetahuan tanggung jawabnya kepada anak itu kurang, ya sudah, menelantarkan anak itu sesuatu yang biasa bagi dia. Ya sudah, biarkan. Atau kemudian ketika mereka menghadapi anak ini nakal, sudah nggak diurus, maka
pengamen-pengamen jalanan itu kan sebenarnya punya orang tua. Ketika kita bawa rumahmu di mana, kita antar ke rumah orang tuanya nggak mau menerima memang. Dan ini sekarang ini banyak tanggung jawab negara, khususnya komisi saya ini sering menemukan seperti itu, Mas Nasi. Berarti fakta di lapangan banyak ini? Banyak, fakta di lapangan banyak. Ketika kita antar, rumahmu mana? Kita antar ke orang tuanya memang sudah tidak mau menerima. Karena susah dididik, sudah anak ini nakal. Ini memang jadi korban ini di mana-mana, Mas Nasi. Ini saya melihat ini ketika kita turun ke lapangan, jadi banyak kasus-kasus seperti itu. Ketika diantar ke orang tuanya juga sudah tidak mau menerima. Ini fakta. Saya juga menemukan ketika ada anak mondok di sini, sekolah di sini, nakal sudah berat itu, kita cari orang tuanya sudah nggak mau menerima. Nah ini penelantaran seperti ini, kekerasan ini juga banyak terjadi di masyarakat. Nah ini sekarang tanggung jawab negara. Saya kira negara harus ada melakukan satu sisi pencegahan, yang kedua penanggulangan lah. Berarti ketika ada penelantaran, siapa yang bertanggung jawab? Negara. Iya, negara. Ketika orang tua sudah tidak mampu, alasannya kan mungkin aku kesel, nggak mampu. Iya, karena kemiskinan itu kan ditanggung jawab, kemiskinan anak terlantar itu tanggung jawab negara, Mas. Ini undang-undang. Ya, undang-undang ini tanggung jawab negara. Kemiskinan anak terlantar itu tanggung jawab negara. Karena kalau tidak itu mengganggu masyarakat. Iya, betul, mengganggu masyarakat betul. Ada pencurian, narkoba, kemudian berantem ini, tawuran. Ini anak-anak seperti itu, tawuran bebas. Itu kan kenakalan-kenakalan yang semacam itu akibat anak-anak yang diterlantarkan oleh orang tuanya. Dan posisinya anak belum bisa menghidupi dirinya sendiri. Belum bisa menghidupi sendiri. Jadi anak belum bisa menghidupi sendiri sudah ditelantarkan oleh orang tuanya. Memang orang tuanya nggak tanggung jawab gitu, seperti itu. Gitu. Dan itu banyak terjadi di masyarakat. Ya. Wah, luar biasa. Ini mendengarkannya karena saya merasa wah baik-baik saja ternyata. Banyak kasus sama. Banyak kasus gitu. Ya, banyak kasus seperti itu. Saya melihat bahwa pengetahuan gender ini kan ini harus penjabarannya luas, bahwa saya menafsir ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dalam konteks agama, bahwa laki-laki itu menjadi pemimpin keluarga, maka tidak semestinya bahwa ekonomi ini harus betul memang laki-laki itu memberi nafkah. Tapi di era hari ini kan di era kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ini, saya kira harus diakui lah bahwa sekarang banyak wanita-wanita yang mencari nafkah, mencari nafkah. Tinggal kemudian dipahami oleh masyarakat bahwa kesetaraan ini, menuntut ilmu, mencari nafkah, ini adalah bersama-sama. Nah, karena kemudian mindsetnya masyarakat ini, kesetaraan gender ini masih timpang, maka dianggap ketika wanita itu dianggap konco wingking, maka terjadilah kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, banyak seperti itu. Nah, mestinya laki-laki itu juga harus memahami ketika istrinya bekerja, itu haknya. Selagi bahwa tetap menempatkan pada posisi kewajiban dia sebagai istri. Laki-laki juga menempatkan dirinya sebagai laki-laki. Pemahaman ini harus dibuat sama dulu. Pemahaman mindset seperti ini, pengetahuan yang semacam ini harus sama. Nah, sekarang tidak harus kemudian mencuci baju ini harus perempuan. Ketika sama sibuknya, sama-sama menguntungkan, saya kira apa salahnya? Betul. Saya kira memasak itu juga tidak harus kemudian perempuan, laki-laki juga bisa bersama-sama untuk ini. Nah, kalau ini bisa dipahami sama, kesetaraan ini dipahami sama, saya tidak akan terjadi kericuan atau kekerasan di dalam rumah tangga ini. Pemahaman yang keliru inilah yang menurut saya kesetaraan gender laki-laki ini bukan kemudian kita mau nabrak aturan agama yang mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Saya faktanya, kita kan fakta hari ini. Fakta hari ini nafkah juga banyak
dicari oleh wanita. Nggih, nggih. Pokoknya selagi wanita itu masih bisa menempatkan dirinya sebagai istri, ya, nggih. ini selagi mereka masih bisa menempatkan sebagai istri, harus dipahami, tidak apa-apa, gitu kan. Tidak usah menjadi pemahaman yang tidak nyuci bahwa nyetrika atau pekerjaan pun adalah pekerjaan. Nah, sementara laki-laki sendiri kan mencari nafkah juga nggak cukup untuk menghidupi keluarga. Fakta di lapangan ini harus ini. Jangan kemudian itu menjadi dijustifikasi bahwa perempuan yang bekerja itu melawan kodratnya. Perempuan yang bekerja itu melawan kodratnya. Hari ini sudah tidak. Bukan berarti kemudian kita nabrak aturan agama, tidak menurut saya. Nah, pemahaman ini harus dimiliki warga masyarakat. Ya, kebersamaan ini. Nah, sehingga masyarakat yang rukun, masyarakat yang damai, yang bisa memahami konsep-konsep ini akan melahirkan masyarakat yang sakinah mawaddah warahmah. Luar biasa. Kemudian kalau misal ada yang memang masih kekeh ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa tapi dia mencukupi kebutuhan sehari-hari sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi apa jenengan menemukan orang kayak laki-laki gitu napa jenenge melarang istrinya untuk tidak boleh bekerja padahal dia tidak bekerja, bahkan dia tidak memiliki penghasilan tapi kekeh ar-rijalu qawwamuna. Apa ada faktanya? Banyak itu Mas Nasih. Itu banyak. Bukan itu banyak. Nah, inilah sumber malapetaka kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan di masyarakat itu seperti itu. Kekerasan ya ini karena literasi pemahaman keagamaannya, pemahaman mereka yang terlalu kekeh seperti itu. Mereka tidak mau keluar dari konteks itu. Nah, ini yang banyak terjadi di masyarakat dan kasus-kasus kekerasan itu akibat itu. Kasus-kasus kekerasan itu akibat itu. Memang juga kita menemukan ya adanya penghasilan istri yang besar itu mereka tidak taat kepada suami. Nah sekarang kan kemarin itu sempat ramai ketika bahwa ada ada guru yang diangkat menjadi P3K banyak, kemudian mereka menceraikan suaminya. Itu kan banyak seperti itu. Nah, ini harus dipahami, mindset ini harus dirubah. Jadi kesetaraan gender itu bahwa saling memahami, menempatkan dirinya pada tempatnya masing-masing. Laki-laki bisa menempatkan dirinya sebagai pemimpin keluarga. Pemimpin keluarga tidak harus mereka mencukupi semuanya. Wanita menempatkan dirinya sebagai istri yang taat kepada suaminya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa adalah pemimpin. Memimpin itu tidak harus mereka mencukupi semua kebutuhan rumah tangga. Nah, era hari ini kan wanita juga bekerja. Wanita bekerja. Nah, fakta di lapangan tidak bisa kita pungkiri, Mas Nasir. Nah, ini kalau mindset semacam ini, pemahaman semacam ini tidak sama, artinya kesetaraan gender ini tidak kemudian dipahami yang sama, maka terjadi adanya kekerasan di dalam rumah tangga ini. Banyak bahwa laki-laki istrinya kerja full, istrinya enggak, suaminya enggak, maka kemudian suami dianggap malah sebaliknya dia enggak manut ya. Nah, ini bagi saya ini harus menjadi suatu pemahaman yang sama lah. Jadi memang penjelasan, pemahaman kaitannya berumah tangga ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini memang harus penting ini karena berarti efek dominonya akan panjang, tidak hanya itu nanti ke anak juga berefek. Jadi kekerasan ibu, kekerasan perempuan, kekerasan anak ini juga dampak dari itu. Ketika faktor tidak ada kepahaman yang sama, mereka kan jadi rebutan. Ketika di pengadilan kan rebutan anak. Rebutan anak ketika satu yang gagal, mereka akan kadang-kadang kan di video, banyak kita lihat di YouTube itu di video dicontohkan ini anakmu tak ajar di foto itu video itu dikirim ke istrinya. Nah, kan banyak kasus-kasus seperti itu. Anaknya sendiri, anak kandungnya ini diajar. Atau kemudian ketika dia mau bunuh diri, anaknya dibunuh, gitu kan. Daripada ikut ibunya, tak bunuh saja. Seperti itu. Jadi tidak lagi memahami. Jangan ada kasus dirinya dengan istrinya itu
terbawa kepada anak. Dan selama ini kasus-kasus perceraian, kasus kekerasan di rumah tangga itu berdampak kepada anak. Karena satu sisi dia rebutan anak. Ya. Nah, rebutan anak ini ya sudah harga diri yang Iya. dikedepankan, Iya, nafsunya betul, iya, harga diri betul, yang betul. dikedepankan. Iya, iya. Nah, maka korbannya anak. Anak. Kekerasan di dalam rumah tangga antara suami dan istri itu berdampak pada anak. Dan korbannya itu anak. Kalau pasti korbannya itu anak. Ya, korbannya itu anak pasti itu kan. Istri jelas. Kekerasan perempuan itu jelas, tapi dampaknya itu sudah ketara kepada anak itu. Jadi faktor kekerasan anak itu juga seperti itu. Itu dari sisi keluarga. Kalau dari sisi kekerasan di sekolah, bullying juga itu banyak. Ya. Berkaitan dengan itu. Kemudian langkah apa yang sudah dilakukan DPRD berkaitan dengan Komisi DPRD Komisi E ini juga sudah membuat perda, Mas. Saya membuat perda tentang regulasi tentang kekerasan ibu dan anak. Ada batasan-batasannya dan masyarakat, saya himbau kepada masyarakat, tidak usah takut-takut. Laporkan kepada pihak yang berwajib ketika ada kekerasan di dalam rumah tangga. Cuman lagi-lagi Mas Nasir, jadi negara kita itu belum menyiapkan pelayanan secara utuh. Ketika ada kekerasan dalam rumah tangga, melaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, kadang-kadang faktor pembiayaannya. Sekarang betul apa yang dikatakan, maling sapi itu kalau laporan, bukan sapinya ketemu, tapi sepeda motornya 3 hilang atau jual sapinya 2. Bahwa inilah yang kemudian tantangan. Saya minta bahwa satu, Komisi E sudah melakukan suatu regulasi tentang perlindungan kekerasan ibu, kekerasan perempuan dan anak. Itu sudah kita buat, kita diproses ini bahwa mudah-mudahan segera selesai dan kemudian ada layanan khusus, kita menyiapkan layanan khusus jadi dari sisi pelayanan laporan bagi kekerasan bagi dalam rumah tangga itu dan kita menyangkat perangkat-perangkat hukum yang untuk menanggulangi kekerasan itu dan tidak usah takut lah masyarakat ini melaporkan semacam itu. Tidak usah takut. Ini kebanyakan masyarakat kita banyak yang tidak melaporkan daripada yang melaporkan. Berarti prediksinya lebih banyak yang tidak melaporkan. Banyak yang melaporkan. Karena melaporkan itu kan uang, Mas. Itu takutnya di situ. Kalau kita melaporkan, kita tidak hanya ketika mereka korban, melaporkan itu tidak hanya sekedar melaporkan. Butuh biaya, butuh pengacara dan lain sebagainya itu. Maka daripada dia melaporkan lebih baik dia pergi. Tidak melaporkan ini. Sehingga ini banyak kasus-kasus seperti itu. Jadi kalau melaporkan pembiayaannya juga mahal. Nah, pemerintah, saya kira pemerintah daerah, pemerintah pusat itu harus menyiapkan pelayanan-pelayanan bagi terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga, kekerasan ibu dan kekerasan anak. Untuk anak-anak yang terlantar, kekerasan anak-anak yang terlantar ini, kita punya kewajiban, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat harus menyiapkan anggaran sekarang, menyiapkan anggaran untuk anak-anak yang memang terlantar itu. Dari sisi pendidikannya, gitu kan, dari sisi makan, dari sisi psikisnya, dari sisi fisiknya, mereka harus makan, pembiayaan itu harus ditanggung oleh negara, menurut saya, ditanggung oleh pemerintah daerah. Luar biasa. Kalau berkaitan di dunia pendidikan, bullying sesama siswa masuk dalam kekerasan ini, mboten? Iya, kalau bullying siswa masuk dalam kekerasan. Nah, kalau penanganan bullying di sekolah ini tentu kembali lagi kita kerjasama antara masyarakat dengan sekolah, pemerintah dengan sekolah. Nah, bullying ini biasanya terjadi kepada anak-anak yang punya satu temperamentalnya tinggi, yang kedua pendiam. Yang pendiam ini sering sekali kena bullying. Karena mereka diperintah tidak mau akhirnya diajak dengan teman-temannya. Ya, itu juga faktor pengaruh digital, pengaruh kembali juga ke era digital itu kan banyak bullying itu seperti itu. Makanya ada pengaruh
memukul kepada anak. Mereka tidak mau. Ketika anak ini diam, kadang-kadang anak ini pintar padahal itu kan. Dimintai dicontek tidak mau, gitu akhirnya bullying. Nah, ini tentu lembaga-lembaga pendidikan formal itu harus ada tenaga-tenaga psikologis artinya. Psikolog menyiapkan psikolog. Ini disiapkan betul. Psikolog ini harus hadir di lembaga-lembaga pendidikan formal. Ini harus hadir. Anak-anak yang pendiam, anak-anak yang temperamentalnya tinggi, yang suka bullying, itu harus dipanggil, ada psikolog yang menangani. Nah, ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang, saya kira jarang sekali sekolah yang punya psikolog. Iya, jarang sekali sekolah-sekolah yang punya psikolog itu. Nah, guru-guru, semua guru-guru, tenaga-tenaga pendidik harus bisa memahami karakter anak. Satu, ketika ada karakter anak yang agak beda, ini harus ada penanganan. Nah, penanganan adalah psikolog. Ya, sedini mungkin ini. Ini harus. Sekarang kan tidak ada. Saya melihatnya sekolah-sekolah itu belum ada. Ya, itu adanya guru. Mereka sekolah belajar pulang dengan gurunya. Tapi penanganan psikologi anak ini belum ada. Psikolog di sekolah-sekolah nggak ada. Sekarang baru malah muncul sekolah yang baru ini SR ini. Ada psikolognya. Sekolah rakyat. Langsung ada. Karena mereka kan dari anak-anak yang ekonominya pas-pasan. Selama ini jiwanya itu tertekan dan lain sebagainya. Ini ada psikolognya. Tapi saya melihat bahwa sekolah-sekolah formal juga harus, ini wajib ada psikolognya. Karena anak-anak di lembaga pendidikan ini yang melakukan bullying, yang kena bullying, ini harus ada penanganan khusus oleh psikolog. Nah, pemerintah harus hadir menyiapkan psikolog-psikolog kepada lembaga-lembaga pendidikan formal maupun yang tidak formal. Serta anggarannya. Serta anggarannya tentu. Anggarannya tentu. Kemudian kasus jenengan di dunia pendidikan, Pak. Apakah ada rentetan hubungan? Misal anak ini kok nakalane, kok sering bully, ternyata orang tuanya di rumah sering keras ataupun sering menganiaya ibunya atau bahkan di rumah berkonflik, itu pengaruh dengan anak yang ada sangat di ketika pendidikan. jiwa anak di rumah itu anak-anak broken home itu punya pengaruh besar. Nah, inilah yang saya katakan bahwa harus ada penanganan psikolog menangani anak-anak yang broken. Kalau tadi dari awal saya mengatakan bahwa kekerasan rumah tangga itu banyak terjadi, maka dampaknya kepada anak-anak sekarang. Nah, anak-anak yang lahir hidup dalam keluarga yang tidak bagus, broken, itu punya dampak psikologis kepada anak yang luar biasa. Anak murung, tidak mau belajar, mau sekolah. Anak murung di sekolahannya pendiam. Anak murung ada kemudian sebaliknya bisa temperamennya tinggi karena dia melihat kondisi rumah tangganya nggak beres. Nggak beres. Maka inilah yang menurut saya tantangan. Jadi setiap keluarga yang tidak beres itu akan melahirkan keturunan anak-anak yang nggak beres. Hampir semuanya ini. Dan itu butuh perhatian serius bagi lembaga pendidikan, sekolah-sekolah terhadap anak-anak yang di lingkungan rumah tangganya bermasalah. Mereka melihat bapaknya, ibunya dipukuli, kemudian dia melihat bahwa ekonomi keluarga yang tidak stabil, akhirnya ibu berantem terus, berantem. Ini anak menjadi beda, menjadi beda. Bedanya anak, psikologis anak yang beda, ini maka berakibat juga di sekolah. Apakah mereka sebaliknya menjadi temperamental atau menjadi pendiam? Belajarnya yang jelas juga tidak mau. Nah, ini dampaknya seperti itu, Mas E. Berarti luar biasa, dampaknya besar. Sangat besar. Caranya kan untuk kemajuan generasi bangsa, kemudian moral dan. Inilah tantangan kita. Komisi E ini hadir, Komisi E ini ada. Itu untuk menangani seperti itu. Jadi penanganannya menurut saya tidak cukup penanganan, harus ada pencegahan.
Oh iya, Satu pencegahannya. faktor ekonomi. Nggih. Nah, faktor ekonomi tentu kita bekerja sama dengan dinas-dinas sosial, departemen-departemen sosial. Karena faktor ekonomi ini harus menjadi perhatian. Nah, sekarang pemerintah, alhamdulillah Pak Prabowo sudah menggelontorkan dinas sosial itu punya perhatian serius terhadap kemiskinan yang ada. Karena kemiskinan itu akan berdampak kepada yang lain. Kekerasan, jadi bullying, pokoknya pencurian, ada pelanggaran-pelanggaran norma agama ini akibat dari faktor ekonomi. Nah, ini kita tentu akan kerjasama dengan sekarang bantuan sosial itu harus tepat sasaran, harus mengarah kepada orang-orang yang membutuhkan tadi. Orang-orang yang membutuhkan tadi. Ini penanganan dari sisi ekonomi. Penanganan dari sisi ekonomi tidak cukup penanggulangan. Pencegahan. Nah, ekonomi harus dibangun dulu bagi keluarga-keluarga yang minus ekonominya, penghasilannya terbatas untuk dicukupi. Dari sisi kemudian bullying, pengaruh-pengaruh luar, ya, di pengaruh-pengaruh yang saya katakan pengaruh HP tadi, ini juga harus dibatasi. Yang kemudian faktor agama tentu, agama juga harus lahir. 3 faktor inilah, jadi sama-sama pencegahan itu harus didahulukan daripada penanggulangan. Kalau pencegahan itu tidak dilakukan, maka kita menanggulangi sudah payah, sudah kewalahan sudah. Tambah pencegahan itu dulu harus dilakukan. Pencegahan ini dibangun sehingga tidak terjadi kekerasan. Ini dibangun dulu, Mas Nasir. Kalau sudah penanggulangan berat karena barang sudah jadi bubur. Iya, itu berat, lebih berat penanggulangan daripada pencegahan. Buat apa kemudian kita hanya penanggulangan tapi pencegahan tidak dilakukan? Pencegahan, jadi perkawinan dini harus diantisipasi, gitu kan. Kemudian belum siap nafkah, belum siap ekonomi, jangan dulu anak itu kawin, menikah. Ini pencegahan itu harus dilakukan untuk mengantisipasi adanya terjadinya kekerasan perempuan dan kekerasan kepada anak. Siap. Wah, luar biasa. Sebenarnya ingin jagongan lebih lama, tapi waktunya sudah habis. Closing statement, kesimpulan dari penanggulangan kekerasan, Mbak. Saya berharap, Imam Ma'ruf berharap lah kepada masyarakat ini bahwa faktor utama yang harus dijaga adalah rumah tangga. Rumah tangga yang baik akan melahirkan keturunan yang baik. Untuk itu saya berharap kepada masyarakat dijaga betul. Mindset pemahaman antara posisi suami dan istri ini harus betul-betul seimbang. Bukan kemudian menganggap perempuan itu konco wingking saja. Di era hari ini sudah tidak berlaku lah perempuan itu konco wingking. Karena mereka dari sisi keilmuan juga cukup. Dari sisi cara bekerjanya juga cukup. Yang penting pemahaman, saling memahami antara suami sebagai suami, istri sebagai istri. Posisi itu harus sama. Nah, kalau itu satu, literasi itu dipahami betul, maka insya Allah kita akan selamat di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Ketika rumah tangga itu akan bagus, maka akan melahirkan keturunan-keturunan yang bagus. Ketika rumah tangga itu bagus, minim sekali terjadinya kekerasan terhadap perempuan maupun kekerasan terhadap anak. Ketika rumah tangga itu bagus, minim sekali penelantaran terhadap anak. Ya. Ketika rumah tangga itu bagus, minim sekali terjadinya bullying. Jadi kekerasan anak di dalam sekolah. Saya kira itu, saya berharaplah kepada masyarakat bahwa keluarga menjadi model atau menjadi alternatif utama, alternatif pertama untuk membentengi adanya kekerasan, baik kekerasan terhadap perempuan maupun kekerasan kepada anak. Alhamdulillah. Terima kasih Abah, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya lebih baik mencegah kekerasan dan melindungi anak-anak kita dengan cara mudah-mudahan keluarga kita kondusif, sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.